Beralih ke informasi lain, pemirsa, DPR membantah rapat pembahasan RUU TNI digelar tertutup. Rapat pembahasan RUU TNI dinilai terbuka dan hanya membahas 3 pasal saja. DPR membantah tudingan rapat pembahasan RUU TNI digelar secara diam-diam dan tertutup. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak ada yang disembunyikan dalam pembahasan RUU TNI. Pembahasan RUU TNI yang digelar di Hotel Fairmont Jakarta hanya membahas 3 pasal saja. Rapat di hotel juga dipersingkat dari 4 hari menjadi 2 hari saja dalam rangka efisiensi. Yang pertama saya sampaikan bahwa tidak ada kebut-mengebut dalam undang-undang revisi undang-undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi undang-undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka. Dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat rencananya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dasko juga menyebut draft RUU TNI yang beredar di media sosial berbeda dengan draft yang dibahas Komisi 1 DPR. Sementara Komisi 1 DPR hanya membahas 3 pasal saja dalam RUU TNI, yaitu pasal 3 ayat 2, pasal 53, dan pasal 47. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Ya. Pemirsa, sebelumnya masyarakat menyoroti revisi Undang-Undang TNI, di mana ini mulai dari pasal yang dibahas hingga rapat pembahasan di hotel yang dinilai tertutup dan ada yang disembunyikan. Revisi Undang-Undang TNI menuai sorotan dari masyarakat. Salah satu poin perubahan yang menjadi sorotan adalah jumlah jabatan sipil yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif. Dalam pembahasan RUU, DPR memperluas lembaga yang bisa diduduki TNI aktif menjadi 16 lembaga. Selain itu, sejumlah pasal krusial juga direvisi, di antaranya tugas pokok TNI selain operasi perang serta usia masa dinas keprajuritan hingga 58 hingga 60 tahun. Menanggapi hal itu, Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Pertahanan juga menginstruksikan agar prajurit aktif TNI yang kini menjabat di instansi dan lembaga selain yang diperbolehkan untuk pensiun dini. Presiden Republik Indonesia selaku Panglima tertinggi juga telah memberikan petunjuk kepada Menteri Pertahanan untuk para prajurit TNI yang akan ditugaskan di kementerian dan lembaga itu harus pensiun. Dan kita sebut pensiun dini. Saat ini jajaran Kabinet Merah Putih memiliki sejumlah prajurit TNI aktif. Bila revisi undang-undang ini disetujui sesuai arahan Presiden, maka mereka harus pensiun dini dari keanggotaannya di TNI. Revisi Undang-Undang TNI menjadi sorotan. Salah satunya terkait 3 poin, yakni TNI aktif bisa menduduki jabatan sipil, umur pensiunan, dan TNI di bawah Kementerian Pertahanan. Dalam Undang-Undang TNI sebelumnya, TNI aktif tidak boleh menjabat di kementerian ataupun lembaga sipil sebelum mengundurkan diri. Sementara di revisi Undang-Undang TNI, perwira TNI aktif bisa menjabat di 16 kementerian lembaga, yakni Korbit Polkam, Pertahanan Negara, Setmilpres, Intelijen Negara, dan Sandi Negara. Lemhanas Dewan Pertahanan Nasional, maksud kami, atau DPN, SAR Nasional, Narkotika Nasional Kelautan dan Perikanan, BNPB dan BNPT,
Selanjutnya, Keamanan Laut, Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPB. Tiga poin penting revisi UU TNI, pemirsa. Poin yang kedua menjadi sorotan adalah batas usia pensiun. Di Undang-Undang TNI batas usia pensiun Bintara dan Tamtama yaitu 53 tahun dan 58 tahun. Sementara di RUU TNI Bintara dan Tamtama 55 tahun dan bintang 4 usia pensiun disesuaikan dengan kebijakan Presiden. Poin ketiga yang jadi perhatian adalah kedudukan TNI. Dalam revisi Undang-Undang TNI terakhir, TNI berada di bawah Kementerian Pertahanan.